Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Maulana akan mengerjakan tugas satu praktik administrasi jaringan. Tugasnya adalah sebagai berikut. Anda adalah seorang administrator jaringan bertanggung jawab untuk eh, usaha kecil yang sedang berkembang. Ini spesifikasi jaringannya, kantor pusat, departemen penjualan 50 perangkat, pemasaran 30 perangkat, terus divisi TI 10, server 5, dan tersedia koneksi WAN atau kantor cabang. Di sini saya sudah mengerjakan soalnya ya, Jin. Lalu ini kantor cabang total 20 perangkat, terus sama tersedia koneksi WAN. Nah ini soalnya desain subnetting dengan alamat IP 192.168.10.0/24. Nah, rancang skema subnettingnya subnet mask, alamat jaringan network address, tentang alamat IP, dan alamat podcast. Kita mulai jawab ya untuk ini ya, untuk subnettingnya. Total IP tersedia 192.168.10.0/24. Jadi tersedia 256 alamat. Kita gunakan VLSM, variable length subnet mask, agar efisien. VLSM itu adalah singkatan dari variable length subnet mask. VLSM digunakan dalam jaringan komputer untuk membagi satu jaringan IP menjadi beberapa subnet dengan ukuran berbeda-beda sesuai kebutuhan jumlah host. Jadi tidak semua subnet harus punya jumlah IP yang sama. Ini membuat penggunaan alamat IP jadi hemat dan efisien. Kita kebutuhan host untuk masing-masing segmen kita tambah 20 growth-nya 20% untuk kedepannya. Jadi misalnya kebutuhannya penjualan kan 50, kita tambah 20% menjadi 60. Jadi kebutuhannya 64 host. Pemasaran 30, ininya 3, jadi tambah 20%, 36, 64 host. TI 10, 20%, tambah 2 jadi 16 host. Server 5, 8, 16 host. Ke cabang 20, tambah 20%, 24, 30 host. Nah ini. Terus ini tabel subnettingnya. Untuk penjualan kebutuhan 64 host, lalu subnetnya 192 karena untuk kebutuhan 64 host atau 225 titik 192. Ini network address-nya. Lalu ranknya dari 1 sampai 63. Lalu untuk broadcast-nya di IP 63. Untuk pemasaran sama subnetnya. Lalu network address-nya dimulai dari 64. Lalu ranknya 65 sampai 126. Lalu broadcast address-nya 127. Untuk cabang 32 host. Terus si subnetnya 224. Address-nya 128. Lalu ranknya 129 sampai 158. Broadcast-nya 159. TI 16 host. Subnetnya 240. Terus network address-nya 160. Ranknya 161 sampai 174. Broadcast-nya 175. Untuk server 16 host. Lalu subnetnya 240. Network address-nya 176. Lalu ranknya 177 sampai 190. Broadcast address-nya 191. Di sini saya simulasi dengan pakai tracer ya. Saya sudah membuat ininya, topologinya seperti ini. Untuk di pusat kita pasang router satu, lalu switch satu, kita masing-masing ke PC. Ini simulasinya. Lalu di cabang kita pasang router juga, lalu switch, lalu masing-masing switch ke PC. Lalu antar router ini menggunakan WAN, jaringan WAN. Lalu untuk settingan routernya seperti ini. Eh,
Seperti ini. Jadi setting dulu VLAN-nya ini, setting IP address-nya sesuai dengan tadi yang kita sudah rancang ya di VLSM itu. Nih, ini untuk gateway-nya, lalu ini untuk subnet-nya sendiri. Lalu ini kita buat masing-masing VLAN untuk masing-masing segmen. Jangan lupa kita setting IP route juga untuk routingan bisa agar bisa terkoneksi ke router cabang. Ini dan ini juga koneksi port serial untuk router cabangnya. Lalu untuk settingan router di cabang seperti ini. Ini kita buat IP route-nya ke router pusat sesuai dengan segmennya. Ini yang tadi sudah dibuat ini. Lalu untuk switch-nya, config-nya seperti ini. Untuk port satu sebagai trunk ke router. Lalu di tiap portnya dipasangkan eh, akses VLAN. Jangan lupa kita harus membuat VLAN-nya dulu agar bisa dipasangkan ke tiap port. Nah, ini kita buat VLAN-nya sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya VLAN 10 untuk penjualan, 20 pemasaran, 30 TI, 40 server. Nah, ini sesuaikan. Nanti tinggal dipasang ke, karena ini simulasi, jadi saya masing-masing satu. Tapi nanti untuk kalau untuk soal ini, untuk realnya 50 perangkat, nanti disesuaikan saja di tiap portnya. Dimasukin VLAN-nya, terus disesuaikan juga jumlah switch yang digunakan dan PC yang digunakannya. Lalu untuk switch di cabang begini itunya, config-nya hampir sama ya. Ini. Lalu untuk pengetesan ya, kita coba tes di PC penjualan. Kita buka, lalu untuk IP-nya sendiri ini, lalu di cabang, kita buka juga. Ini, penjualan. Ini untuk penjualan, ini untuk cabang. Nah, untuk mencobanya, kita coba tes ping. Kita coba tes ping dari penjualan ke cabang. Coba ini IP-nya. Kita coba dulu ping ke gateway-nya. Sudah terkoneksi ya, replay. Terus kita coba ping ke cabang. Nah, terkoneksi. Begitupun sebaliknya, kita coba di cabang, kita ping.
Mapping ke penjualan. Replay juga sudah terkoneksi. Kita coba yang lain ke PC server. Kita coba PC server. Ini IP-nya dari cabang. Coba. Nah, setelah koneksi emang agak lama pertamanya karena itu ada proses routing ya. Tapi untuk berikutnya lancar. Nah, terus berarti ini sudah terkoneksi semua. Antar penjualan bisa koneksi ke cabang, terus dari cabang bisa ke penjualan, ke pemasaran, ke PC IT, ke server. Ini udah terkoneksi semua dari cabang ke pusat. Lalu soal berikutnya untuk table routing ya. Nah, ini table routingnya. Caranya untuk mengecek table routingnya ini dari mana ke mana itu dengan ini kantor pusat ya, dengan perintah di routernya di begini. Router pusat. Nah, kita show IP route coba show IP ini di switch salah. Pantesan nggak bisa. Di router pusat sini. So, so IP route ya. Nah, ini kelihatan di sini C artinya connect, terus untuk S artinya static ya. Routingnya via ini 1.10.10.10.2. Untuk connect itu via switch. Ini di untuk koneksi IP ini via switch dan ini ke cabang via routingan ya. Ini via ini nih. IP route nih. Nih, ini untuk ke Jepang. Ini. Jadi seperti ini. Untuk IP tersebut ini dari ke cabang subnet masnya ini, terus hopnya ke sini, kedua ini, lalu ujungnya ke cabang. Untuk IP-IP ini karena via switch LAN di satu gedung dan satu segmen pusat jadi lewatnya switch. Jadi hopnya connect lalu LAN ke masing-masing segmen. Lalu untuk kantor cabang seperti ini. Nih, cara ngeceknya sama. Kita show IP route. Nah, ini C untuk connecting, ini untuk lokalannya. Lalu untuk ke pusatnya ini static. Nih, ini hopnya. Ini switch route nih. IP-nya subnetnya sekian 192.10, lalu hopnya sama semua, lalu keterangannya ke masing-masing ke pusat ya ini. Alhamdulillah telah selesai ujian prakteknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.